Ya, pemirsa, selamat pagi menjelang siang. Di kesempatan ini kami berada tepatnya di SD Impres Bokong 1 yang berada di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah kanan saya ada Ibu Kepala Sekolah SD Impres dan juga ada Ibu Kepala Sekolah SD Gemit Musu yang datangnya dari Amfoang. Nah, di kali ini kita akan ngobrol terkait dengan ada sebuah kreativitas, ada sebuah praktik baik yang perlu kita dapati dari kolaborasi kedua sekolah ini, di mana antara SD Gemit Musu dan juga SD Impres Bokong 1. Terlebih dahulu kita akan meminta Ibu Kepala Sekolah dari SD Gemit Musu untuk bisa memperkenalkan nama dan menyampaikan, Ibu Kepsek, sebenarnya ada apa sehingga hari ini Ibu bersama dengan teman-teman guru dari Amfoang jauh-jauh loh, melewati infrastruktur yang sangat payah, bukan melewati area Sulamo tapi lewat Lelogam, Amfoang Tengah, Amfoang Selatan. Bisa Ibu memperkenalkan diri dan bisa menyampaikan ada apa sehingga hari ini Ibu bisa berkunjung ke SD Impres Bokong. Silakan Ibu Kepsek. Baik, terima kasih pada saudara pemirsa. Saya perkenalkan, nama saya Wilmin Jehonin SPD, PLT Kepala SD Gemit Musu. Sejak 4 Maret 2020 sampai dengan hari ini masih tetap menjadi seorang kepala sekolah tapi masih jabatan sebagai PLT. Sabar. Ibu PLT dari 2020 sampai sekarang. Sampai dengan sekarang 5 tahun. Iya. PLT. Iya. Tidak ada definitif. Tidak pernah dipanggil untuk definitif. Ya, catatan penting. Ibu 5 tahun menjadi PLT di SD Gemit. Tidak ada panggilan, tidak ada apa-apa. SK-nya dari 2020 sampai sekarang. Iya. PLT. PLT. Ya, silahkan lanjut. Selanjutnya, hari ini kami ada di lokasi SD Impres Bokong 1. Ceritanya kenapa kami ada di sini, karena ada satu kerjasama yang baik antara kami, SD Gemit Musu dan SD Impres Bokong 1, terutama Ibu Kepala SD Impres Bokong 1 yang selama ini bekerja membantu kami. Walaupun kami di tempat yang sulit, tetapi Ibu tidak pernah memperhitungkan itu. Selalu siap sedia, kapan saja kami minta, pasti selalu ada. Jadi, di saat kami dalam kerjasama itu kami berbagi praktik baik, Ibu dari sini membawa ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya dan membagikannya pada kami di SD Gemit Musu dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sementara ada di sana kami juga ada sesuatu yang menarik, perhatian daripada Ibu Kepala SD Impres Bokong 1 ini, sehingga menjadikan kami untuk sampai hari ini ada di sini, karena ada sesuatu yang menarik di Musu, sekalipun ada di tempat yang terpencil. Oh, jadi Musu ini terpencil? Terpencil, kami dapat dana terpencil, Pak. Itu lokasinya di mana? Coba kalau bisa. Lokasinya ada di Kecamatan Amfoang Barat Daya, Desa Nefoneut, Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang, daerah yang sangat terpencil. Untuk Amfoang Barat Daya itu kami 2 desa. Terpencil? Iya. Mereka bagian dari NKRI? Bagian dari NKRI, tapi untuk merasa merasa bebas dari berbagai macam kesulitan, merasakan kemerdekaan itu belum. Kalau untuk saya, karena saya sudah dari tahun 1986 ada di Musu, sampai dengan nanti berakhir pada Mei ini, saya purna bakti masih ada di Musu. Sebagai PLT juga? Awalnya di Musu sebagai guru kelas waktu datang. Sedangkan PLT ini dari tanggal 4 Maret tahun 2020. Sampai hari ini. Oke. Sedikit kita dapat gambaran bahwa ada sebuah kerjasama yang baik, bahwa ternyata sebelum
teman-teman dari SD Gemit ini datang ke sini, teman-teman dari sini sudah ke sana. Iya. Begitu kurang lebih. Iya. Yaitu ibu kepala sekolah. Iya. Betul kok ibu kepala. Betul sekali, Pak. Oh, gitu. Jadi hari ini ibu bersama tim teman ini ada praktik baik apa yang ibu bisa sampaikan, berbagi kepada penonton sehingga praktik baik ini bisa dikembangkan oleh teman-teman atau guru-guru atau sekolah-sekolah yang lain. Silakan. Iya. Kami ada di sini karena ada sesuatu yang mungkin dilihat oleh ibu kepala sekolah SD Impres Bokong 1 itu ada yang menarik di sana. Yang kami lakukan di sana awalnya kami berpikir kan kami hanya buat-buat saja begini, tidak merasa bahwa ini baik atau tidak. Jadi berawal dari kami mendapatkan tantangan dari seorang pengawas. Pengawas sekolah yang bernama Pak Herman Gili berkunjung ke sekolah kami. Di sana kampung sekolah itu polos, tidak ada pajangan apapun dan terlihat kotor, kumuh, karena tidak terawat, tidak terurus. Karena kami juga tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sementara waktu saya jadi PLT itu tidak ada serah terima juga. Iya, jadi awalnya saya kerja otodidak. Maksudnya mulai dari apa yang saya tahu di saya punya otak, itu yang saya kembangkan. Ya, itu yang saya kembangkan. Jadi berawal dari tantangan Pak Anggili, beliau berkunjung ke sekolah kami, terus dia pulang kasih kami tantangan dengan dia kembali harus di sekolah itu setiap kelas ada 50 pajangan. Ada 50 pajangan. Terus saya bingung. Apa sih? Pajangan ini yang ke mana gitu. Buat apa? Pokoknya beliau bilang harus kembali itu 50 pajangan sudah harus ada di setiap kelas. Awal dari itu saya mau tanya teman-teman guru apa yang kita harus kembangkan, apa yang kita harus buat. Saya coba-coba masuk lewat YouTube, lewat FB, melihat-lihat orang-orang bekerja, berbagi-bagi praktik baik di sana. Terus coba saya melakukan ini praktik, belajar dulu di rumah, mengerjakan apa yang menjadi untuk dipajang. Karena kalau menurut saya mungkin sesuatu yang dipajang itu adalah sesuatu yang kelihatan di dinding atau di apa saja yang bisa dilihat orang. Nah, jadi mulai dari itu kebetulan kami di sekolah itu ada koperasi sekolah yang juga jual ATK dan di dalamnya ada kertas-kertas buffalo berwarna-warni. Awalnya yang kami siapkan kertas buffalo dan jual di koperasi itu hanya cukup untuk orang beli dan jilid. Cukup untuk orang beli dan jilid. Setelah saya melihat dari FB, pokoknya dari medsos lah, saya lihat media, lihat begini, oh ini ternyata ini kertas bisa berfungsi, bisa difungsikan untuk menjadi satu pajangan, satu nilai. Jadi saya waktu awal kerja di rumah juga Pak suami juga marah-marah saya, gila-gila. Iya, gila-gila, bikin apa ini? Ya bikin-bikin sah. Jadi nanti dari FB saya pelajari, terus saya berkreasi lagi. Berkreasi, merubah model, merubah bentuknya untuk dipajangkan. Awalnya ini yang seperti bunga melata ini kan dia ini bunganya tegak. Tapi kami coba untuk merancang ini, teman-teman sudah pulang semua? Iya, teman-teman sudah pulang semua, saya coba rancang, saya pasang dulu. Besok saya tanya. Yang saya tanya ini ibu kan baru masuk. Sedangkan yang ini sudah ada sejak lama. Saya selalu tanya ke ibu, lihat ini bagus kok. Bagus mama, bagus. Ya bagus, mari kita kembangkan. Jadi kami kembangkan, dari kembang sampai dengan sekarang. Ya sesuai dengan mimpi Pak Anggili waktu itu bahwa sekolah ini satu ketika akan dia mimpi bahwa ada permainan layang-layang dan ketika layang-layang itu mau ditarik, itu layang-layang susah naik. Tapi ketika dia sudah naik, wih tahu dia ada di mana nih? Dia ada di langit biru. Dan ternyata saya mulai dari mimpinya Pak Anggili sampai hari ini, saya melihat itu terjadi. Yang awalnya musuh, tiap kali pengawas bahkan ibu kepala sekolah ini dengan teman-teman tim membantu kami di sana, saya selalu dengan air mata. Karena musuh tidak pernah dilihat, tidak pernah dijamah oleh pemerintah. Bukan, pemerintah menjamah. Tetapi maksudnya ada
di sisi sebuah ketidakadilan iya pembangunan seperti itu. dalam pembangunan, dalam perhatian dari para atasan terhadap kami. Iya, pemerintah. Iya, terutama di bagian pendidikan begitu. Para pengawas kadang-kadang datang lewat ke kami. Oh, Iya, itu sakit. siapa sakit. pengawas itu? Tidak usah. Oh, iya. Itu kita tidak usah sebut di sini karena banyak pengawas. Kan saya sudah tahun 86. Saya cari Dulu penilik. tapi di luar panggilan. Dulu penilik, baru sekarang sudah sampai pengawas. Iya, iya. Iya. Oh, jadi itu yang menjadi motivasi Iya. dari teman-teman, terutama ibu sebagai leader, Iya. bagaimana bisa berinovasi, Iya. berawal dari istilahnya Allah sekadar, tetapi akhirnya ada kunjungan dari Ibu Kepsek SD Iya. Bokong. Itu nanti ada ceritanya sampai ke situ. Silakan dilanjutkan. Bu. Iya. Ya. Jadi waktu awal saya terima SK PLT itu, yang pertama-tama saya bilang di teman-teman guru, Mama ini bukan siapa-siapa. Dan kamu di sini jadi tahu. Tapi yang Mama mau sekarang kita mulai kerja dari halaman sekolah. Karena orang datang lihat dulu dari halaman. Pertama-tama kami menata dengan menanam tanaman-tanaman hias yang untuk ketika orang masuk dari halaman sekolah sudah melihat bahwa iya ada kehidupan. Di sini ada kehidupan. Iya, ada tanda-tanda kehidupan. Setelah semua di luar sudah rapi, saya bilang teman-teman, kalau di luar sudah rapi, sekarang kita rapikan otak. Otak dulu ya? Rapikan otak dulu. Rapikan otak. Nah, untuk rapikan otak ini kami juga bingung siapa yang harus kami datangkan untuk merapikan. Iya. Iya. Konsep berpikir yang Tuhan punya cara banyak. Ketika Bapak Kepala Dinas Immanuel Buan, waktu itu. beliau tanggal lahir sama dengan saya. Waktu itu beliau purna bakti, kita ada acara di depan kantor dinas P&K. Awalnya saya tidak pernah tahu siapa itu ini Ibu Yanti Lai Ali. Yang selama ini Ibu Yanti kan banyak di kantor juga ada, di bagian GTK ada Ibu Yanti, ada. Jadi waktu duduk itu bersama-sama dengan ada seorang ibu pangkat mama kecil dari saya dari Amarasi, duduk bersama dan teman seperjuangan dengan Ibu Yanti. Waktu itu saya mau omong-omong tentang bagaimana ini kita jalan dengan kurikulum 2013, tapi kita masih seperti KTSP, kita masih dulu seperti dulu, masih manual semua ini. Terus saya mau kemana ini? Saya sendiri tidak tahu, tetapi Tuhan mempertemukan saya dengan Ibu Yanti saat itu. Dan kami berjanji, waktu itu kami tepat tanggal 29 Mei, Ibu. Tanggal 29 Mei itu lalu kami berjanji untuk tanggal 2 Juni kami bertemu di Mosul. Beliau ingat. Berapa hari? Saya waktu itu memang karena keinginannya harus cepat supaya ini. Iya, rasakan. Ya. Jadi waktu itu Ibu bersama dengan Ibu Korwas. Sama-sama dengan Ibu Korwas ke sana. Dan waktu itu bertentangan berat karena Ibu Yanti kami minta untuk ke-13. Sementara Ibu Korwas datang untuk kurikulum merdeka. Jadi kami waktu itu polemik. Ya, K13 sama KM. Iya. Karena waktu itu kami sejalan dengan K13. Tapi sudah harus masuk ke untuk KM. KM. Jadi Ibu Korwas datang itu dengan KM. Saya duduk diam-diam, tapi berdoa untuk Ibu Korwas cepat jalan dan saya tahan Ibu Yanti. Saya tahan. Saya tahan Ibu Yanti tahan. Ibu Korwas dengan Pak Willy terus ke utara, Ibu Yanti kami tahan untuk lanjut 13. Karena kami masih ada dalam posisi kurikulum 2013. Kami jalan tabrak-tabrak. Apa yang kami bisa, yang penting saya bilang di teman-teman guru, kita jalan dengan aturan tetapi 3M harus. Membaca, menulis, berhitung, ini anak harus tamat bisa itu. Kalau dia tidak bisa itu, apa artinya dia melihat dunia? Kalau dia bisa baca, dia bisa tahu dunia. Dia bisa berhitung, dia bisa menulis, bisa. Jadi dasar. Awal yang saya pikir itu bahwa SD adalah fondasi sebuah bangunan yang besar. Kalau fondasinya tidak kuat, maka bangunan itu pasti tidak kuat. Bangunan itu pasti tidak kuat.
Oleh karena itu kita harus perkuat fondasi dengan 3M. Di SD Gimit Mosu, perkuat fondasi dengan 3M itu. Sehingga ketika dia beranjak untuk memasang pasangan-pasangan yang naik, mungkin dimulai dari SMP, SMA, dan ke perguruan tinggi, ini fondasi sudah kuat, dia bisa baca, dia bisa tulis, dia bisa hitung. Itu kunci utama kami di sekolah. Dan terbukti. Terbukti. Kenapa itu? Karena waktu awal saya belum jadi PLT, saya masih jadi guru, kami memang kalau anak-anak ke SMP itu selalu bilang, itu SD dong mengajar apa sah? Dong mengajar apa? Supaya Anson tahu baca. Anson tahu kan? Iya, tantangan berat, kami malu. Kami malu. Malu pasti orang guru. Malu. Terus awal itu, ini sekolah mulai berjalan di bawah pimpinan saya. Di sana ada aturan untuk ada uang alpa. Oh, ada. Sebagai efek jera. Tetapi justru itu menjadi lahan kami sekolah dapat uang. oh gitu. Iya, ini maksudnya kita open-open saja. Ya, artinya supaya inovasi bisa Iya. jalan. Sekarang uang alpa apa yang kami harus buat? Selama saya jadi PLT, keuangan apapun saya tidak pernah ambil, tidak pernah pegang. Kami berbagi di sekolah, siapa yang pegang usaha sekolah, siapa yang dana komite, siapa yang dana bos. Jadi peran masing-masing. Peran masing-masing. Fokus saja, tinggal kalau mau buat kegiatan ada uang di mana. Di siapa yang ada uang ini, ada siapa ada uang ini. Terus waktu itu uang alpa sudah lumayan banyak. Apa yang kami buat? Karena waktu masa COVID kita punya ember-ember, beli ember-ember untuk tempat cuci tangan. Yang terkesan di dalam saya punya penglihatan itu ada anak yang cuci tangan di ember, terus ada yang minum dari keran. Kan itu kotor. Fungsikan uang alpa, kita buat bak air. Jadi setidaknya mungkin kalau dia terpaksa minum pun airnya mungkin agak bersih lah. Bukan bersih sekali, tapi agak. Kami beli paralon, rakit, rancang dia punya itu semua jadi bentuk bikin keran per kelas. Alirkan dari bak yang dibuat. Jadi tiap kelas itu punya keran air masing-masing. Itu untuk menjaga kebersihan di sekolah. Itu menggunakan uang alpa sehingga pada akhir tahun ajaran saya pertanggungjawabkan suruh orang tua lihat bukti fisik di luar. Yang kami kerjakan ini, uang alpanya sekian, yang kami kerjakan ini. Terus selanjutnya ini sekolah, aduh mau buat bagaimana, coba tak ada uang banyak, tapi kita mau kerja sendiri, tapi ini mau ke mana? Iya, waktu itu saya berpikir seperti itu. Tiba-tiba ada reses di Dewan. Pak Oktolaa datang reses di Desa Nefoneut. Beliau bawa bantuan seng 110 lembar dan paku sekian kilo. Ada satu unit itu yang memang sudah parah. Ruangan kelas 1 dan kelas 2 sudah parah. Sudah diusulkan beberapa kali tapi tidak terjawab. Sampai waktu itu Pak Okto bilang, Mama tolong buat proposal, lalu dengan saya nanti menghadap Pak Bupati. Waktu itu sekarang Pak Korinus. Waktu kami menghadap itu Pak Korinus. Menghadap Pak Bupati menyaut. Maksudnya membantu untuk kami bisa tambah dengan hasil resesnya Pak. Rehab. Itu kami rehab. Rehab 2 ruangan, ganti seng, tembok tidak, hanya ganti oker, ganti atap dengan oker ini saja. Karena merasa kekurangan, apalagi mau menghadap Pak Bupati lagi susah. Nanti bila ini jatuh terus-terus. Jadi akhirnya kami di sekolah berembuk membuat grup alumni SD Gimit Mosu. Membuat grup alumni SD Gimit Mosu. Dari grup itu kami mendapat respon baik dari mereka yang pernah ada di itu sekolah, termasuk Pak Kadis Penduk Kabupaten Kupang yang sekarang juga tamatan SD Gimit Mosu. Dia orang yang pertama kali menyumbang untuk nanti di situ kami ajukan di dalam grup itu kami, di dalam pembangunan kami kurang ini. Yang mereka datangkan ada yang dari Bali, dari mana dia kirim uang, ada yang dekat dia langsung kirim bahan. Akhirnya itu sekolah bukan 2 ruangan saja yang dikerjakan, tetapi 6 ruang kelas itu dirubah semuanya. Bisa dirubah hanya dengan bantuan Pak Bupati, bantuan hasil reses dan teman-teman alumni. Iya. Di situ maka pada tahun lalu
Setelah itu sekolah direhab bagus, sudah bagus ini. Kami juga dapat dari DAU. Dari DAU. Itu sebesar yang saya tahu di SK itu 300 jutaan. Satu ruangan? Untuk rehab 2 ruangan. 2 ruangan. Iya. Jadi waktu itu apa dia nama? Konsultan sementara ada di sekolah, saya ada di dinas. Jadi teman-teman telepon, "Mama, ini ada konsultan dari dinas datang mau lihat sekolah." Beta bilang, "Kasih tahu sendong, bepun sekolah su bagus tapi itu uang tetap bepun uang." Beta langsung menghadap kepala dinas, "Bapak, sekarang Bapak punya konsultan ada di saya punya sekolah. Saya punya sekolah jelas bagus. Tapi itu uang tetap saya punya uang. Bapak kasih kemana-mana, kita berurusan." Ya, saya ancam kepala dinas waktu itu, "Bapak kasih kemana-mana, kita akan berurusan karena itu untuk saya." Terus lanjut. Akhirnya itu uang datang tahun lalu bulan November datang, terpaksa kami rehab lagi. Yang sekolah yang sudah bagus kami harus rehab lagi. Jadi rehab sampai supaya dia ada beda antara yang lama dan yang baru, saya minta ini apa? Pekerja ini. Tukang. Ini kontraktor. Bapak saya mau rubah warna supaya ada beda antara yang lama dan maka ikut juga rubah warna sampai dengan sekarang. Jadi untuk fisik gedung memang sekarang bagus. Untuk fisik gedung memang bagus. Kadang-kadang karena saya mau untuk bagus, saya tanpa pamrih, saya harus cabut dari saku. Untuk pengabdian. Iya, merasa memiliki. Jadi untuk tampil bagus, kadang saya juga cabut dari saku. Kadang-kadang saya omong teman-teman guru, mungkin hanya di Mosu yang cabut uang dari saku. Saya bilang mereka begitu. Memang kalau omong seperti itu. Nah, jadi tidak seberapa, tapi maksudnya begitu. Itu yang kami loyalitas saya iya. Karena awalnya memang saya tidak merasa percaya diri untuk jadi PLT karena memang saya merasa tidak bisa. Saya tidak bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga ada teman guru 2 yang sekarang sama-sama PNS. Ini mereka ada awalnya honor di SD Gimit Mosu, lalu mereka setelah PNS itu ditempatkan di sekolah tetangga. Satu kali saya tanya mereka, mau pulang tidak? Itu namanya Pak Abraham Utan dan Pak Daniel Safe. Mau pulang tidak? Dia bilang kami mau pulang tapi tidak tahu jalan. Kasih tahu saya. Saya bilang kasih tahu saya cari jalannya. Terus kami membuat permohonan, ajukan, akhirnya mereka pindah dengan tujuan saya berusaha itu dengan tujuan supaya saya jangan dipaksakan untuk naik jadi kepala sekolah. Tujuan saya setelah kepala sekolah yang pensiun itu, 2 orang inilah yang saya persiapkan untuk menggantikan yang pensiun. Tapi ternyata dinas melihat bahwa ada yang masih golongannya lebih tinggi. Iya, masih lebih tinggi, jadi dengan penuh rasa tidak sukacita, merasakan itu satu beban yang berat, tetapi saya harus terima. Harus. Dan puji Tuhan Berjalan sampai sekarang. Berjalan sampai hari ini dengan PLT yang tidak mendapat apa-apa karena jadi kepala itu. Dan saya tahu memang saya raba-raba kepala begini, memang kepala ini hanya tulang sah. Dia tidak ada isi. Dan itulah saya. Itulah saya. Mantap. Sedikit musuh sampai hari ini. Jadi kalau ada yang mengeluh bahwa jadi pemimpin itu harus begini-begini, itu untuk mengalir saja. Mengalir saja, nanti ada yang mengatur. Dan aturan itu akan datang dengan sendirinya, kita tidak tahu. Karena kita punya yang kuasa. Dia mengatur. Siapa yang harus datang. Apa yang harus dibuat. Dan semua terjadi. Satu ketika saya pengawas masuk begini, dia supervisi, saya tidak jadi supervisi. Kami hanya minum sadar pulang. Karena seperti. Wow. Selamat ya Bu. Ya. Ya. Bu, Bu, melihat kehadiran teman-teman dari musuh, memang Ibu juga sudah berjerih lelah mengorbankan diri, energi, tenaga, menguras ya sampai berapa kali ke sana Bu? 2 ya? Lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali. 4 kali.
Kartini yang baik ini ya. Ya menanggapi hari ini teman-teman datang bukan mau membalas kebaikan yang ibu sudah berikan, tapi sebagai bentuk penghargaan mungkin ya. Tapi menanggapi itu seperti apa sih ibu? Iya, baik. Terima kasih Pak Yupiter, Mama Kepsek dan teman-teman. Yang pertama itu terima kasih banyak karena tanpa disadari, tanpa ada rencana apa-apa, ini spontanitas. Berarti by design, tidak desain. Tidak ada, tidak tahu ini kapan. Kaget telepon, ibu kami mau ke Bokong 1. Ini yang ibu suka itu kami buat dan kami mau siap. Saya langsung dengan, aduh, ini mau balas dengan apa? Mama kami ini dari perjalanan saja. Kalau kita mau hitung-hitung kan semua tahulah begitu. Tapi dengan mama punya sebuah pernyataan bahwa itu semua bentuk terima kasih kami kepada ibu karena sudah berbagi. Jadi kami bisa memberi dengan cara seperti ini. Jadi itu menjadi motivasi kami di sini. Akhirnya teman-teman guru waktu disampaikan mereka jadi, aduh, ini orang dari sana datang. Saya bilang mari kita ambil hal positifnya. Apa yang mereka bawa ini menjadi praktek baik untuk kita. Apa yang kita bawa dari sini nanti jadi praktek baik di saya. Jadi saya dengan Mama Kepsek ini sudah seperti mama dan anak. Kami sering berkolaborasi. Jadi baik akademik non akademiknya sangat-sangat baik, dan saya paling senang apresiasinya adalah teman-teman guru di sana. Luar biasa Pak Peter. Semangat mereka untuk rasa ingin tahu mereka itu sangat tinggi. Jadi saya sebut sekolah di sana itu adalah surga yang tersembunyi. Begitu ya Mama? Iya. Keren. Saya ke sana tuh saya punya capek hilang memang saat lihat semua. Apalagi dengan semangat-semangat Mama Kepsek dan teman-teman. Jadi ini yang menjadi hal positif. Semua bisa kita lakukan jika kita melakukan dengan hati. Kita memberi saja, yakin bahwa apa yang kita beri itu dia akan kembali dengan sendirinya dengan cara Tuhan. Gitu ya Mama, itu motivasi dari Mama. Jadi itu mungkin sedikit gambaran kita terus bekerja sama demi kemajuan anak bangsa. Mungkin itu saja Pak Peter dari saya. Mama Kepsek, pesan penutup mungkin bukan hanya ditujukan kepada Bokong 1, tapi buat semua yang menonton tayangan ini Bu Kepsek. Iya. Kalau pesan terakhir saya, bekerjalah seperti masih hidup 1000 tahun lagi. Tapi berdoalah seperti mau mati besok. Karena kalau seorang yang mau mati besok pasti berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi orang yang masih mau hidup 1000 tahun lagi, dia akan bekerja juga dengan sungguh-sungguh. Jadi kerjakanlah apa yang harus kita kerjakan, dan acara selanjutnya serahkan pada Dia yang kuasa. Dia akan mengatur semuanya. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita telah mendengar ngobrol pintar, menonton ngobrol pintar saya bersama dengan dua Kepsek yang hebat ya, yang punya peran masing-masing. Mereka mencoba untuk saling menutupi kekurangan, saling melengkapi dalam kekurangan praktik-praktik baik ini. Semoga kisah cerita dari ngobrol pintar ini dapat menginspirasi para penonton, baik itu para kepala sekolah, guru-guru yang ada di Kabupaten Kupang, untuk mari kita sama-sama bergandengan tangan, bekerja sama, berkolaborasi. Hanya satu, demi mencerdaskan generasi emas yang ada di Kabupaten Kupang. Demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah 2. Terima kasih buat waktu Ibu Kepsek. Terima kasih jauh-jauh dari Ampuang datang ke Takari. Demikian juga Ibu Kepsek jauh-jauh dari Takari ke Ampuang. Dan saya jauh-jauh dari berbagi hari ini hadir. Ini tanpa desain loh. Saya datang di sini tanpa Ibu Kepsek mau menginformasikan, karena tujuan saya adalah mengunjungi saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Di demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Ibu Kepsek. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Semangat Kepsek, semangat. Terima kasih Mama Kepsek.